Ibu, Bapak yang dimuliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Bersyukur Ibu Bapak yang dimuliakan, sampai saat ini kita masih bertahan ya. Walaupun sesi ini adalah sebetulnya sesi yang paling berat ya, karena tidak didukung oleh saluran pencernaan ya. Jadi Bapak Ibu nanti kalau sudah pensiun baru merasakan ya, banyak ngantuknya daripada segernya ya. Duduk di depan TV ya, malah TV-nya yang melihat ya, yang nonton ya. Kenapa Bapak Ibu dihadirkan psikologis? Supaya aspek dalamnya pun harus kita sehatkan ya. Maka Bapak Ibu sehat itu adalah bio, psiko, sosio, dan spiritual ya. Maka Bapak Ibu, tadi saya tanya, ini mau mulai jam berapa? Maaf, sebagian sedang sholat. Subhanallah, itu berarti aspek spiritual ya. Dan sekali lagi Bapak Ibu, jangan sekali-kali kita memandang sehat hanya sekedar badan saja ya. Karena kalau kita perhatikan, mereka yang mau pensiun Pak, itu minta maaf ya, gampang sekali masuk angin ya. Masuk ke ruangan ini baunya minyak kayu putih, jadi sebentar-bentar kerokan ya, aroma remason, fresh care, dan mestinya kan mau pensiun harum ya. Ini jadi suasananya penuh diliputi oleh kondisi yang tadi imbalancing ya. Maka Bapak Ibu, badan ini harus kita pelihara. Karena Bapak Ibu, dimensi hidup kita tidak bisa lepas dari uang. Oke. Nanti Bapak Ibu kenal istilah amigdala hijack. Jadi orang tuh hari-hari menghadapi pensiun, adanya cuma cemas, marah ya. Kenapa masyarakat Indonesia gampang marah Bapak Ibu? Itu gara-gara lagu era 70-an. Ingin marah, ingin diam, asal jangan kau putuskan cintaku. Oh yeah, ku sabar sampai hilang, ingin aku. Tepuk tangan Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu, marah itu pemicu penggumpalan darah. Jadi kalau Bapak Ibu, kita mati, teman-teman kita yang sudah pensiun, itu gampang sekali stroke Pak gitu. Minta maaf Bapak Ibu ya. Itu karena penggumpalan darah. Jadi sekali lagi, don't be angry ya. Kalau Bapak Ibu marah, telanlah kemarahan, jangan ditahan. Jadi kalau Bapak Ibu menahan marah, itu bahaya Pak. Ustaz sabar-sabar ke, wah ini bahaya. Oke, lebih baik marah itu ditelan ya. Ini belum dikenal di Indonesia ya. Ini saya dulu belajar di Amerika Pak, bagaimana menelan kemarahan. How to swallow ya. Jadi marah jangan ditahan. Oke. Jadi Bapak Ibu, ini baru pendahuluan ya. Kita lanjutkan. Nah, prinsip kesehatan yang Bapak Ibu akan lakukan itu sangatlah sederhana ya. Maka Bapak Ibu, saya tadi minta air ya, yang di botol ya, untuk alat peraga sebetulnya ya. Jadi Pak Umar minta tolong satu botol air, tapi satu botol ini harus diminum dulu Bapak Ibu sehingga berkurang ya. Dan Bapak Ibu perhatikan, dari tadi air yang di botol ini tidak pernah naik ke tutup botolnya ya, sehingga Bapak Ibu harap menyadari tubuh kita ini beda dengan botol air ya. Sehingga apa Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu mendengar orang yang dikirim ke bulan itu tidak akan pernah mengalami penyakit hipertensi, penyakit kencing manis, penyakit tinggi kolesterol, asam urat ya. Satu-satunya penyakit yang dialami oleh mereka yang ada di bulan ya, itu hanya satu Pak, pengeroposan tulang. Dan itu pun kalau kembali ke bumi
luar biasa. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan adalah bahwa kita hidup di bumi yang selalu dibayang-bayangi oleh gaya gravitasi. Oke? Nah, menarik sekali Bapak Ibu, gaya gravitasi inilah yang memicu ke depan orang itu bisa stroke, kencing manis, kolesterol dan sebagainya. Oke? Maka Bapak Ibu duduk batasilah paling lama 1 jam. Karena ketika Bapak Ibu duduk, darahnya terkumpul di bawah. Ya, coba Bapak Ibu kalau naik kereta api. Pak Regi pernah naik kereta api? Di Jawa atau di Manado? Jawa. Oh, di Jawa. Bapak kerja di mana? Jawa atau di mana? Di Jakarta. Oh iya, itu naik kereta. Ya, cuma sayangnya masyarakat kita ini kalau naik kereta inginnya yang gratis, Pak. Itu jurusan ke Bandung Surabaya. Ya, naik kereta api. Ya, siapa hendak turun ke Bandung Surabaya? Apa akibatnya, Pak? Darahnya terkumpul di bawah, bengkak. Karena kegagalan tubuh untuk mengembalikan darah ke jantung, apalagi ke otak. Oke, maka Bapak Ibu duduk batasilah paling lama 1 jam. Ya, kecuali hari ini loh ya, karena baru dapat pelajaran. Ya, Bapak Ibu ya, jadi tidak boleh lebih dari 1 jam, walaupun 5 menit sekalipun. Ya, yang berani menambah-nambah itu adalah penyanyi dangdut. 5 menit lagi. Ini bahaya Pak. Ya, karena ternyata duduk lebih berbahaya dibandingkan merokok Pak. Ya. Jadi minta maaf, apalagi merokok sambil duduk. Ini bahaya sekali. Tolong dicatat ya Bapak Ibu, pengetahuan terus berkembang. Jadi ternyata duduk jauh lebih berbahaya daripada merokok, apalagi merokok sambil duduk. Oke? Nah, kenapa demikian Bapak Ibu? Ketika Bapak Ibu duduk terlalu lama, darah itu akan terkumpul di bawah. Untuk menaikkan kembali perlu effort yang besar, ya. Dan ini gejala ikutannya apa? Gulanya naik, kolesterolnya naik, dan ini tidak pernah disampaikan oleh para dokter Pak, karena bisa mengurangi cash flow. Ya, ya. Jadi Bapak Ibu ini penting sekali perhatikan. Jadi jangan Bapak Ibu. Nah ini kita lihat, yang namanya botol saja tidak sanggup menaikkan air yang dibawa ke atas. Oke? Sehingga Bapak Ibu, marilah kita pelajari apa yang terjadi sebenarnya dalam tubuh kita. Oke? Jadi duduk setelah 1 jam harus diselingi dengan jalan, walau hanya 1-2 menit. Oke? Jadi jangan dibiarkan terus menerus. Dan Bapak Ibu bersyukur kita sebagai hamba Tuhan. Tuhan menciptakan betis kita untuk membantu mengembalikan darah yang di bawah ke atas, ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, betis adalah support bagi jantung dan otak, ya. Bandingkan generasi kita dengan kakek nenek kita dulu, mereka itu aktif berjalan Pak. Kalau sekarang ini Bapak Ibu, ibu-ibu mau beli Lombok cuma 100 meter naik sepeda motor Pak. Ya, sudah ada sepeda motor, lifting kanan, belok kiri. So, ya, sekali lagi, betis ini memegang peran penting untuk kesehatan jantung dan otak. Sehingga Bapak Ibu tolong dicatat bahwa jantung kita tidak hanya yang di dada, tapi juga yang di betis. Jadi jantung kita ada berapa? 3 Bapak. Pak Darius, dari mana Pak Darius asalnya? Oh Lampung, banyak kopi. Sekarang kerja di luar biasa. Saya ingat Pak Hanes, ingat teman saya yang ikut membantu mengumpulkan data penelitian. Jadi Bu Aryani adalah Alhamdulillah. Saya dulu belajar di Austria, Bu. Ja, ich habe Sport und Kreislaufmedizin in Innsbruck studiert.
Das ist die eine kleine schönste. Ya, cantik sekali. Ya, nur 3 Jahre. Aber hin und zurück. Oke. So, Bu Aryani, jadi waktu saya di sana itu ya minta maaf ya. Hari Sabtu Minggu itu ya toko-toko sepi. Kebanyakan keluarga itu di pegunungan ya untuk hiking ya. Kalau di Indonesia itu gunung yang aman cuma Gunung Sahari, Pak. Banjir. Ya. Oh, malah banjir juga. Oke, jadi sekali lagi Bapak Ibu yang dimuliakan, jantung kita ada 3 ya. Jadi saya belajar di Institut für Sport und Kreislauf Medizin. Oke, jadi kedokteran olahraga dan kedokteran sirkulasi ya, sehingga segumpal daging ini penentu Bapak Ibu untuk kesehatan kita ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, jangan sia-siakan betis. Betis adalah jantung kedua dan ketiga setelah yang di dada. Oke ya, maka sekali lagi Spazierengehen ist sehr wichtig für unsere Gesundheit. Oke, jadi jalan ini penting sekali untuk kesehatan kita. Maka Bapak Ibu izinkanlah kami memperlihatkan betis, tapi minta maaf Bapak Ibu, kami tetap menjaga etika ya. Yang saya tunjukkan bukan betis ibu yang sesungguhnya, karena ibu yang sehat adalah ibu yang betisnya besar. Jadi jangan malu-malu, kok saya seperti pemain sepak bola ya. Itu kan becak ya. Jangan malu Bapak Ibu ya. Jadi justru betis ini yang betul-betul kita perhatikan, yang selama ini nyaris kita mengabaikan. Oke, mohon izin saya akan putarkan film ya, supaya nanti Bapak Ibu pulang sampai di rumah selalu ingat ya. So Veins contain one-way valves that work in conjunction with skeletal muscles. Ya, jadi saya kalau memanggil Pak Darius, Pak Hanes atau Pak Darius? Pak Darius ya, oke. Kalau Pak Hanes nanti saya selalu ingat teman saya yang membantu research kami di sana, luar biasa, sangat baik. Oke, jadi sekali lagi Bapak Ibu, ini betis dan satu-satunya pembuluh darah yang dilengkapi dengan katup itu hanyalah betis. Jadi mirip sekali dengan jantung, Pak. Ya, jadi ketika dipompa darah tidak akan kembali lagi ke bawah. Oke, jadi sekali lagi Bapak Ibu, betis selama ini hilang dari ingatan kita. Padahal mereka sangat support terhadap kesehatan otak dan jantung. Oke ya. Jadi apa yang Bapak Ibu lihat di sini? Darah dipompa, maka tolong biasakanlah minum 2 gelas 2 jam sebelum tidur. Jangan minum menjelang tidur ya, nanti terkencing-kencing, sedang nyenyak tidur, bangun ke kamar kecil. Oke, jadi sekali lagi minumlah 2 gelas air sebelum tidur, 2 jam sebelum tidur. Jangan menjelang tidur baru minum. Oke ya, untuk menghindari gumpalan-gumpalan darah. Lagi-lagi ini tidak disampaikan oleh dokter ahli jantung, Bu. Bahaya ini ya, mengurangi pendapatan ya. Oke ya, jadi sekali lagi sederhana. Itu fungsi ya. Apa? Arteri atau vena atau kapiler? Itu tentunya pembuluh darah vena. Gimana kalau orang varises? Kalau varises itu yang di kulit, di luar. Oh, iya. Jadi yang di dalam nih Pak. Oh, di dalam. Ya, kalau varises itu misalnya mau daftar polisi harus dihilangkan. Jadi nggak pengaruh ya kalau No. Jadi yang penting adalah ini bagian pembuluh balik ya. Mengapa yang kita sebut dengan venous return. Oke? Venous return ini nanti yang menentukan sekali kembalinya darah ke jantung. Oke, terima kasih Bapak. Jadi anytime
kapanpun Bapak Ibu boleh tanya, ya. Oke, so jadi sekali lagi Bapak Ibu yang kita perhatikan adalah otot-otot betis ini penting sekali, ya. Mulai sekarang Bapak Ibu perhatikan orang-orang yang lanjut usia sehat itu sudah bisa dipastikan ke pasar, jalan, ya, walaupun ada beca, andong dan sebagainya, kendaraan, jalan Bapak Ibu. Oke, nah sekarang ini cara hidup masyarakat modern itu cenderung sedentar, malas bergerak. Oke, maka Bu Aryani atau Bu Tiur? Bu Tiur, ya, saya menemukan secari kertas Bu Tiur. Dia memberikan pesan Mahan Sie Bewegung und treiben Sie Sport. Jadi tidak cukup hanya bergerak badan, tapi harus olahraga. Ya, ibu-ibu kebanyakan kalau diminta olahraga, saya sudah cuci piring kok, saya sudah ngepel kok, saya sudah nyuci, rumah saya itu lantai 3 loh Pak Dokter, masa suruh olahraga? Itu namanya baru olah-olah. Ya, jadi sekali lagi Bapak Ibu, menarik ketika kita masa kecil juga guru TK kita mengajarkan gerak badan. Ya, jadi ini hebatnya bahasa Jerman Bu. Ya, bilangnya dort bleiben Sie. Also, aber sprechen Sie Deutsch? Also, mantap, prima, ya. Oke, jadi sekali lagi Bapak Ibu, ya, ini betis kita. Jangan malu-malu ibu-ibu kalau punya betis besar, tapi jangan dilihat di sini loh ya. Nanti di kamar saja. Ya, subhanallah. Kalau di sini nanti astagfirullah. Baik, ya. Jadi katup ini yang menyerupakan betis dengan jantung kita. Oke. Contract, the valves open, and blood is forced toward the heart. When the skeletal muscles relax, the valves close to prevent the backflow of blood away from the heart. Oke. Sekarang Bapak Ibu, kita kembali ke laptop, ya. Nah, Bapak Ibu, mulai besok pagi bangun tidur kita mencoba SOP, ya. Jadi bangun tidur itu jangan seperti yang diajarkan guru TK kita. Bangun tidur, ku terus mandi. Ini pemicu stroke, pemicu serangan jantung. Betapa banyak saudara kita itu di kamar mandi jatuh, Bapak Ibu. Ya, ada yang bisa bangun lagi, ada yang nggak bangun-bangun. Itulah, ya. Ada yang penuh dengan perjuangan, ya. Jadi sekali lagi seperti lagunya Maggie Z, ya, jatuh bangun aku. Yang dikejar siapa? Ya, jadi sekali lagi bangun tidur gunakanlah SOP miring ke kanan setengah menit. Karena jantung kita ada di sebelah kiri, ya. Kemudianlah duduk setengah menit sambil berdoa, ya, berterima kasih pada Tuhan. Adanya puji-pujian. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa nabsur. Segala puji bagimu yang telah membangunkan dari kematianku. Jadi Bapak Ibu, setiap orang sudah pernah mengalami mati, jangan takut Pak. Ya, mati itu fase transisi saja. Karena pada dasarnya kita harus bertemu dengan yang Maha Cipta, bersuka cita. Maka orang Medan itu kalau meninggal Bu, itu pada bermain musik, gembira, Bapak Ibu, ya, karena perjumpaan dengan yang Maha Pencipta. Jadi jangan takut. Maka setiap hari kita dilatih Pak, bangun tidur, ingat ya, tadi malam sudah mati loh ya. Sekarang hidup lagi. Maka Bapak Ibu, don't worry, be happy. Oke, jadi sekali lagi Bapak Ibu, bangun tidur, miring ke kanan setengah menit, duduklah setengah menit, dan berdiri sambil melakukan jinjit 8 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bapak Ibu, sangat sederhana Bapak Ibu, ya. Yang Tuhan kehendaki adalah hal-hal yang sederhana, bukan yang ruwet Pak.
Ya, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Tuhan tuh suka yang gampang. Ya, mengapa Gus Dur punya pesan sebelum meninggal? Gitu saja kok. Ya, take it easy. Ya, maaf Bapak Ibu, saya ini jadi dosen baru 40 tahun loh, Pak Reki. Pengajar S1, S2, S3. Jadi Bapak Ibu yang hadir di sini itu S3. Sampun sepuh S3. ya. Jadi Bapak Ibu ini penting sekali ya, karena Bapak Ibu yang hadir di sini insya Allah bisa mencapai usia 120 tahun dalam keadaan sehat, ya. Jangan Bapak Ibu berangan-angan nanti habis pensiun sakit, jangan. Ya, kita akan hidup sehat Bapak Ibu sesuai dengan persangkaan kita. Oke, so jadi sekali lagi Bapak Ibu, ingat kita hidup di bumi, ingat gaya gravitasi. Karena yang berat sebetulnya Bapak Ibu, ketika tubuh berusaha menaikkan darah kembali ke jantung dan ke otak, maka gejala ikutannya adalah yang tidak pernah kita bayangkan. Kadar gula ikut naik Pak. Nah, Bapak Ibu kan, saya sudah punya BPJS, aman. No. Mencegah jauh lebih baik daripada mengobati. Ya, minta maaf Bapak Ibu, saya ini dokter Pak, terlalu mudah untuk memberikan obat. Oke, I'm going to give you some medicine for that. Ya, jadi nehmen Sie diese Medikamente, no, ya, tetap mencegah Bapak Ibu. Oke, jadi sekali lagi gaya gravitasi harus kita tangkal dengan betis. Yang kedua dengan breathing, nafas. Ya, jadi ketika Bapak Ibu terlanjur lebih dari 1 jam, tarik nafas, breathe in, breathe out. Einatmen bitte, ausatmen. Ya, jadi ambil nafas, in, out. Begitu Bapak Ibu kegiatan kita. Ya, kalau terpaksa harus melebihi 1 jam. Ya, dokter mana yang berikan advice semacam ini Bu? Ya, Niman. Ya, tidak ada. Oke, mengapa saya jauh-jauh didatangkan dari Jogja ya, untuk bertemu dengan Bapak Ibu supaya kita bisa sharing pengetahuan. Oke, so kita lanjutkan. Ya, silakan. Berarti kalau kita kan sudah mau pensiun toh, tiba-tiba anak kita panggil keluar begitu, berarti kita mesti ekstra usaha sehubungan dengan gravitasi tadi. Kan kita daerah tropis, terus kan daerah temperate nanti. Ya. Berarti mesti lebih banyak latihan ya. Apa 8 kali nggak cukup ya? Pak Regi, 16 kali. Kalau 8 sudah baku Pak, jangan ditambah. Itu namanya bid'ah. Dengan di air temperat, gaya gravitasinya lebih kuat kan? Kalau di tropis kurang karena jauh dari pusat gravitasi. Pusat gravitasi, ya. Jadi pada prinsipnya Bapak menggunakan 2 komponen. Satu adalah dari jinjit, gitu. Yang kedua dari breathing. Oke. Tadi ada latihan, dikasih juga latihan breathing katanya. Itu 4. It's okay. Tapi yang penting Bapak memahami ketika Bapak menarik nafas, itu darah yang di bawah Pak naik ke atas Pak. Jika nanti Pak Reki kalau punya stetoskop tolong didengarkan bunyi jantung yang tadinya lap dan maaf ya, orang Indonesia itu tidak bisa membedakan bunyi jantung Pak. Jadi umumnya kalau ditanya suara jantungmu gimana? Dangdingduk. Padahal suara jantung itu beda yang pertama dan yang kedua. Yang pertama Pak lagi itu lap, baru yang kedua dap. Jadi kalau lap itu kan lebih panjang daripada dap durasinya. Dap itu menutupnya katup-katup yang menuju ke paru. Oke? Kalau betis nggak bunyi begitu Pak? Kalau betis, jangan jantung juga. Nah, yang didengarkan jantungnya, sehingga nanti bunyinya Pak Reki lap, dadap. Saya pernah dapat kiriman pasien dari Papua Pak, karena dokternya bingung loh, ini kok suara jantungnya kok lap, dadap, padahal dia sedang tarik nafas. Bayangannya mau dioperasi jantungnya. Saya bilang it's normal, ini normal
Ya, karena apa? Ketika Bapak Ibu menarik nafas, berarti jantung itu mendapat kiriman darah lebih banyak dari yang biasa. Sehingga ketika memompa, yang sebelah kanan terlambat. Lap, dap, lap, dap, begitu. Oke, jadi paru-parunya ini menutupnya lambat karena pompa jantung kanan itu memompanya lebih banyak. Maka tolong Pak Regi mulai sekarang masyarakatkanlah bunyi jantung tidak lagi duk-duk. Ya, tanggal tua ini uangnya tinggal sedikit. Dengan 2 lira ini Pak. Pak itulah. Ya, jadi tetap lap. Tapi kalau Pak Regi mau mengembalikan darah dari tungkai menjadi lap, dap. Ya, jadi kalau bahasa Inggris itu meminta pasien untuk menarik nafas apa? In, out, in, out. Nah, di Indonesia jarang Pak. Kadang-kadang dokter tidak memasukkan stetoskop di telinga Pak. Sudah ya. Pasiennya yang nanya, loh kok tidak masuk telinga? Saya pernah dilapori junior saya, Bu, kok jantungnya kok tidak kedengaran, tensinya kok tidak ada. Kenapa? Ya itu belum ditempel itu. Karena menghadapi kondisi yang darurat Pak. Ini terjadi. Ya, luar biasa. Oke, so, jadi begitu ya Pak ya. Jadi, Dokter Nau itu masa nggak pakai? itu terjadi Pak. Mesti dilap begitu. Karena apa? Karena menghadapi kondisi pasien yang dia takut Pak. Jangan dikira Pak, dokter itu ketika di emergensi bisa lari loh karena lihat pendarahan. Saya ngalami, loh kenapa kok meninggalkan dari pasien? Takut loh, takut. Ada calon dokter Pak, belajar menolong persalinan, melihat ibu tadi berdarah langsung pingsan. Ini gimana? Jadi sekali lagi ini conditional Pak ya. Jadi sekali lagi itu bisa terjadi. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Silakan Ibu. Pakai mic. Jantung kedua dan ketiga. Asik. Jadi Bu Timur ya, pada prinsipnya seperti tadi saya katakan, jangan malas bergerak. Oke, jadi tidak ada pemeriksaan misalnya diraba, oh ini betis saya sehat, tetapi lebih karena fungsinya. Ketika ibu bersedia untuk menggerakkan tungkai, ketika ibu berjalan, nikmatilah. Nah, kebanyakan orang itu kan malas ya. Minta maaf Bu Diur, saya ini kan mengawal jamaah haji yang kaya-kaya, yang plus ya. Kalau naik turun dari bis itu sudah bayar mahal suruh jalan. Saya bilang ini ONH plus jalan itu loh ya. Sekali lagi Bapak Ibu, memang tubuh kita ini jangan salahkan kalau malas Bu, karena secara alamiah tubuh tidak mau diusik ketenangannya, sehingga kita harus menggunakan rasio Bu. Saya tidak bisa mengikuti apa yang dimauin tubuh. Kalau tubuh itu maunya malas ya, maka dari itu kita perlu memimpin tubuh kita, jangan dipimpin oleh tubuh kita. Ya minta maaf Bu, saya tadi pagi kan mau berenang ya nanti di Jogja aja, nanti dulu push. Jadi saya berenang tadi 30 menit pagi. Jadi bagaimana Bapak Ibu merasakan kesegaran tubuh kalau oksigennya tidak sampai tujuan? Ya, jadi kebanyakan Bapak Ibu kita mengandalkan suplemen, ya. Oh saya kok kurang seger, Krating Daeng, M150, ada apa itu? Ya ada banyak. Ini bahaya Bapak Ibu, hati-hati. Ya, kita harus betul-betul memperoleh energi alami dari tubuh kita. Nanti akan kita jelaskan bagaimana menuju ke sana. Begitu Ibu. Thank you very much. So,